Dalam beberapa episode mendatang, kita akan belajar tentang pernikahan, tentang rumah tangga, dari perjalanan hidup Ummul Mukminin radhiyallahu anhum. Dan kita mulai dari Ibunda Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya, Tanto Guru PAI. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa istri yang kita sebut dengan Ummul Mukminin, ibunya kaum orang beriman. Dan di antara Ummul Mukminin yang terkemuka, yang patut kita pelajari hikmah, kita pelajari ilmu dari beliau adalah cinta pertama sang baginda Nabi, yakni Bunda Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang sangat terkemuka. Beliau memiliki banyak julukan. Di antara kemuliaan beliau tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka an-nisa'u lil alamin arba." Cukuplah wanita terbaik di dunia ini empat wanita, yaitu pertama adalah Maryam binti Imran, kemudian Asiyah imro'ati Fir'aun, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat wanita mulia ini diantaranya terdapat Khadijah binti Khuwailid. Mengapa beliau sampai disebut sebagai salah satu wanita terbaik di seluruh jagat raya ini sampai nanti hari kiamat? Nah, ini patut kita pelajari. Kita awali pembelajaran kita hikmah beliau tentang Bunda Khadijah ini, yaitu tentang julukan yang tidak semuanya orang dapat, yaitu Bunda Khadijah mendapatkan julukan At-Thahirah, wanita yang suci. Mengapa beliau Khadijah binti Khuwailid sampai disebut oleh para ulama sebagai At-Thahirah, wanita yang suci? Menurut beberapa penjelasan penafsiran bahwa Khadijah binti Khuwailid memang sejak muda memang sudah suci. Suci lahir, suci batin, suci kolbu, dan juga sisi fisik beliau semuanya terjaga kesuciannya. Sebagai contoh gambaran, ketika beliau Khadijah binti Khuwailid ini lahir, beliau memang terlahir dari seorang yang kaya. Khuwailid, bapaknya, adalah seorang pengusaha, seorang hartawan yang memiliki banyak kelebihan finansial dibanding orang-orang Mekah pada waktu itu. Tetapi hebatnya, meskipun Khadijah itu terlahir dari seorang yang kaya, meskipun Khadijah itu terlahir dari orang terpandang, tapi sedikit pun beliau tidak punya rasa sombong. Beliau tidak punya rasa semena-mena. Beliau tidak punya rasa untuk menang sendiri. Bahkan di tengah-tengah kekayaan ayahnya itu, beliau tidak menjadi anak yang manja. Beliau tidak menjadi anak-anak yang membangga-banggakan kekayaan orang tuanya. Tetapi beliau malah menjadi orang yang mandiri. Beliau ingin menunjukkan bahwa tanpa harta ayahnya pun, beliau adalah sosok yang mandiri. Dan itu terbukti ketika dalam usia 25 tahun, ayah ibunya wafat. Khadijah ini sudah bisa mewarisi harta orang tuanya, bahkan mewarisi usaha bisnis yang kemudian diteruskan, yang kemudian menjadi semakin sukses. Kita tahu sendiri bahwa di dalam beberapa literatur disebut bahwa Khadijah adalah seorang businesswoman, seorang pengusaha yang terkenal di tanah Arab waktu itu. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau membawa kafilah dagang itu seperti orang mau pindah kampung. Karena saking banyaknya onta, saking banyaknya keledai yang mengangkut barang-barang yang membuat debu-debu padang pasir itu berterbangan seolah-olah ada badai, dan itu sangat luar biasa, sangat megah, sangat-sangat memukau banyak orang. Jadi meskipun di tengah orang tuanya yang kaya, di tengah orang tuanya yang berlimpah harta, beliau tetap belajar untuk mandiri. Dan yang kedua, maksud Ibunda Khadijah disebut At-Thahirah, yang suci. Para ulama menjelaskan karena beliau memang sangat menjaga kesucian. Beliau
Khadijah binti Khuwailid ini memang pernah menikah 2 kali. Yang pertama adalah dengan Atik bin Abdullah. Dan dari Atik bin Abdullah ini kemudian beliau berpisah alias cerai mati karena Atik bin Abdullah wafat. Setelah suaminya yang pertama wafat, maka kemudian Ibunda Khadijah menikah lagi dengan Abu Halah. Dan dari Abu Halah itu kemudian beliau dikaruniai seorang putri yang diberi nama Hindun binti Abu Halah. Tetapi kemudian Allah menakdirkan Abu Halah juga wafat, juga meninggal. Sehingga bukan sebuah hal yang mudah untuk seorang wanita yang dia harus ditinggal wafat oleh suaminya. Tetapi begitulah, karena beliau posisinya adalah dalam tanda kutip seorang janda kaya, banyak laki-laki yang ingin mendekati, banyak laki-laki yang ingin melamar beliau setelah wafatnya Abu Halah. Tetapi Bunda Khadijah betul-betul membatasi diri. Beliau tidak ingin sembarangan orang mendekatinya. Beliau tidak ingin sembarangan orang bergaul, beliau tidak ingin sembarangan orang mendekati. Bunda Khadijah ingin memastikan bahwa jikapun beliau menikah lagi, itu harus dengan orang yang tepat. Beliau harus dengan orang yang betul-betul sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Apa yang beliau inginkan? Menurut para sejarawan disebutkan bahwa usia mudanya Bunda Khadijah itu beliau tidak bergaul dengan kehidupan mewah. Tetapi beliau lebih suka untuk merenung, untuk bertanya tentang kehidupan, bertanya tentang kehidupan kisah nabi-nabi zaman dulu, bertanya tentang bagaimana kehidupan masa depan. Dan itu adalah sebuah indikator bahwa beliau menginginkan bahwa yang dekat dengan beliau itu adalah orang yang beragama. Kalaupun nanti nikah lagi adalah orang yang betul-betul paham dengan isi kolbunya. Sampai pada suatu hari Bunda Khadijah datang kepada sepupu beliau, anak paman beliau yang bernama Waraqah. Waraqah ini adalah seorang ahlu kitab. Dia memahami Injil yang sahih, Injil yang baik dari Nabi Isa alaihissalam. Dan Bunda Khadijah itu datang untuk konsultasi tentang mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya adalah bahwa Bunda Khadijah dalam mimpi itu melihat matahari turun di kota Mekah, berkeliling-keliling di kota Mekah, kemudian nggak lama kemudian masuk ke dalam rumah Ibu Khadijah. Bersinar dengan penuh cahaya, bersinar dengan sangat terang sekali. Apa ini maksudnya ini mimpi? Kok ada matahari masuk ke dalam rumahku? Maka Waraqah, sang sepupu ini menjawab, itu adalah tanda bahwa kamu akan menjadi pendamping seseorang yang agung, menjadi pendamping dari seseorang yang sangat mulia. Tapi siapa? Belum ada yang tahu. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, dari kisah awal perjalanan hidup Ibunda Khadijah ini, bagi kita yang ingin menikah, bagi kita yang ingin membina rumah tangga, ada beberapa hal yang patut untuk kita pelajari. Yang pertama adalah tentang persiapan. Kalau Ibunda Khadijah itu menjadi seorang yang mandiri di tengah beliau anak orang kaya, begitupun kita seharusnya siapapun yang ingin menikah memang diusahakan bersiap menjadi orang yang mandiri. Ingat bahwa salah satu tujuan kita ingin menikah adalah kita ingin membina rumah tangga. Yang namanya rumah tangga tentu tidak bisa selalu bergantung pada orang tua. Yang namanya rumah tangga tentu tidak bisa selalu jaga ke asupan transferan dari orang tua atau mertua kita. Yang menjadi salah satu persiapan utama bagi kita yang ingin menikah adalah kita harus berusaha untuk mandiri. Baik bagi yang laki-laki maupun bagi perempuan. Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah menikah. Kata kunci dari hadis Nabi ini adalah mampu, yang dalam bahasa hadisnya disebut ba'ah. Bagi para calon suami laki-laki, memang tidak bisa tidak bahwa salah satu kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Ba'ah ini berkaitan dengan kemampuan dan kemauan untuk memberi nafkah. Banyak orang yang mampu tapi nggak mau.
banyak yang mau tapi nggak mampu. Jadi yang dalam kaitannya memberi nafkah itu adalah mampu dan mau. Kalaupun belum mampu, maka kalau diperas kata kuncinya adalah dia harus mau memberi nafkah. Maksud mau dari sini adalah bahwa bagi para calon suami, para ikhwah fillah rahimakumullah, ketika menikah harus punya kemauan dia itu memberi nafkah kepada istrinya, tidak harus pekerjaan tetap. Intinya adalah tetap bekerja. Karena disitulah yang namanya proses. Tidak semuanya kita itu menikah dari soal kemapanan. Tidak semuanya orang menikah itu langsung settle hidupnya. Bahkan kalau kita itu nunggu mapan, kadang nggak mapan-mapan. Tetapi seni menikah, seni dalam berumah tangga itu justru ketika kita punya kemauan untuk memberi nafkah, tapi kita mulainya dari nol, proses selangkah demi selangkah, proses dari waktu ke waktu sampai kemudian kita betul-betul mapan dalam kehidupan rumah tangga kita. Bagi para ikhwan, para calon suami, memang harus setidaknya mau untuk memberi nafkah dengan jalur kita punya kemauan bekerja, kemauan untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Di sisi lain, bagi para akhwat, para calon istri, memang kewajiban memberi nafkah itu ada di letak suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk wanita. Memang idealnya begitu. Tapi di dewasa ini kita tidak menutup mata bahwa banyak sekali rumah tangga tidak cuma suaminya yang mencari nafkah, tetapi juga istrinya ikut membantu. Kenapa? Ya mungkin karena banyaknya kebutuhan, banyaknya orang-orang yang harus ditanggung, banyaknya sesuatu yang harus segera dipenuhi. Dan itu sudah menjadi hal kewajaran pada hari ini seorang umahat, para wanita, para istri itu ikut mencari nafkah untuk keberlangsungan rumah tangga. Nah, kalau kita menghadapi situasi ini, tentu kita jangan sampai terkaget-kaget ketika nanti sudah menikah. Alangkah baiknya sebelum menikah kita sudah siap untuk persiapan menjadi seorang pribadi yang mandiri. Apapun kompetensi, apapun kapabilitas, apapun potensi, apapun yang bisa menjadi hal produktif, itu memang harus ada dalam diri para calon istri. Karena apa? Ya tidak menutup kemungkinan ya. Nauzubillah min zalik, bahwa sebagaimana Ibunda Khadijah misalnya ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau seorang istri menggantungkan diri, dalam tanda kutip menggantungkan diri kepada suaminya, rezekinya, nafkahnya itu ditanggung oleh suaminya semuanya, dan tiba-tiba Allah menakdirkan hal yang memang Allah takdirkan, seperti Bunda Khadijah ditinggal wafat suaminya, maka kalau si istri ini tidak punya kemampuan produktif, maka ini akan sangat mengkhawatirkan. Maka belajar dari Ibunda Khadijah, antum meskipun seorang akhwat, seorang wanita, harus bisa menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi yang mandiri. Betul, suami itu menanggung nafkah, kewajiban memberi nafkah, tetapi juga tidak buruk kalau kemudian istri itu membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama tidak berlawanan dengan syariat. Ya, ini kalau hari sekarang ya misalnya kita itu sering disebut sebagai sandwich generation. Kita itu ketika berumah tangga tidak hanya menanggung keluarga inti kita, tetapi juga menanggung orang tua kita, mertua kita, adik-adik kita. Yang kalau kita nggak punya sikap produktif, kemampuan yang mandiri, ini akan sangat berat untuk melalui kehidupan rumah tangga nanti. Yang pertama adalah persiapan kemandirian. Yang kedua, belajar dari kisah Ibunda Khadijah. Bagi kita yang mau menikah memang harus betul-betul menyucikan diri, harus betul-betul menyucikan hati. Satu hal yang perlu diingat bahwa satu-satunya jalan cinta yang sahih, jalan cinta yang sah, jalan cinta yang halal hanya melalui pintu yang bernama nikah. Tidak ada yang lain. Entah itu yang namanya pacaran, entah itu yang namanya hubungan tanpa status, atau yang namanya kakak adean. Tidak ada satupun yang sah kecuali nikah. Maka memang sebagaimana Ibunda Khadijah menjaga kesucian sampai beliau dijuluki At-Thahirah, wanita yang suci, begitupun kita, para ikhwan, para akhwat,
para single villa betul-betul harus menjaga kesucian diri. Kalau bahasa kerennya adalah no kholwat antil akad. Kita tidak akan berdua-duaan dengan orang lain yang bukan mahram kecuali kalau sudah akad nikah. Ini menjadi sebuah betul-betul pesan ya pesan untuk kami yang sudah menikah, pesan bagi antum yang belum menikah untuk betul-betul menjaga kesucian diri. Kalau kemudian nanti ada bisikan-bisikan nafsu, ada bisikan-bisikan syahwat, kita harus berani mengakhiri sebelum memulai. Kalau kemudian kita tiba-tiba jatuh cinta, tiba-tiba tertarik dengan lawan jenis, maka akhiri sebelum memulai. Maksudnya apa? Akhiri angan-angan kosong, akhiri keinginan-keinginan yang tidak halal, akhiri keinginan-keinginan yang memang tidak sesuai dengan syariat. Harus bisa menghentikan sebelum itu berjalan. Dan itu memang kita harus meminta pertolongan Allah Ta'ala. Karena memang hati kita ini yang memegang Allah Ta'ala. Jodoh kita juga yang menentukan Allah Ta'ala. Maka hanya kepada Allah Ta'ala kita mengembalikan semuanya itu. Maka ikhwafillah rahmakumullah, belajar dari Ibunda Khadijah pertama adalah belajar mandiri, dan yang kedua adalah belajar untuk menjaga kesucian diri, menjaga kesucian hati. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di episode mendatang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.